Silakan klik continue atau got it. Oh, hitam semua. God. Yes, got it. God itu bukan artinya itu ya, Bu? Oh, jadi Bu Tiwi itu yang itu ya, bikin room gitu ya, gimana Bu Tiwi cara bikin room ya? Soalnya waktu aku jadi host secara nggak sengaja nemu kayak tulisan room. Apa room apa lah? Break room. Iya. Ya. Emang Alang pakai host apa? Pakai break room? Di ajang Apa Olimpiade. namanya kemarin itu secara nggak sengaja jadi host saya. Oh, Alang pernah jadi host ya. Rahasia gimana caranya bikin breakout room. Ya udah nanti nge-google aja. Oke, hari ini agenda belajar kita, insya Allah teman-teman, pembukaan, terus ice breaking dulu, terus apa itu globalisasi, kerjasama luar negeri apa, hubungan globalisasi dan ASEAN, terus kerjasama antar negara ASEAN, dan terakhir adalah kuis. Ya, kalau di buku luar negeri untuk mempertahankan bumi dari serangan. Kalau di buku IPS yang dulu, kelas 6 dulu atau kelas 6 sebelum-sebelumnya, jadi globalisasi sama ASEAN itu materinya terpisah, ada 2 bab. Kan kalau ASEAN, kalian di bab, ibaratnya kalian ada di tema 1, di tema 4, sama tema 5, makanya Bu Tiwi deketin. Nah, globalisasi ini sepertinya ada di tema 4 aja. Jadi, Bu Tiwi akan gabung antara globalisasi dan ASEAN. Oke. Bu, aku belajarnya bingung kalau di buku tematik karena lengkap-lengkap. Gimana, Bu? Oke. Cara mudahnya adalah teman-teman silahkan buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom sudah ada rekaman. Bu Tiwi ini rajin rekam, terus Bu Tiwi upload di YouTube, teman-teman. Kalau kalian lupa materinya atau kalian bingung, kalian bisa ulang lagi recordingnya. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian udah dengerin recordingnya, masih lupa, pengen baca-baca aja, nggak mau dengerin, misalkan tipe belajarnya aku sukanya baca aja, Bu. Kalian lihat di Google Classroom, terus kalian buka, udah Bu Tiwi kasih PDF-nya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, walaupun kalian sekarang pakai tematik, tapi Bapak Ibu Guru sudah mempermudah teman-teman dengan merangkum materi di Google Classroom taruhnya. Yang rajin nih, Bu Tiwi, Pak Sakto, Pak Deden, Bu Heni, selalu naruh materinya di Google Classroom. Jadi kalau kalian belajar, kalian bisa belajar materi kita dari Google Classroom. Ini lebay. Apa yang lebay? Astagfirullahaladzim, apa yang lebay? Makasih ya, terus percaya. Al, kamu ngerayain aja hari UFO gitu sono. Fokus dari luar kan tuh. Gajian nih Bunda, boleh ngajak ngobrol juga. Fokus, Al. Nah, ini dulu lah. Fokus ya, fokus. Kita ice breaking dulu. Oke. Jadi, sekarang kita mau uji coba ingatan teman-teman waktu kita belajar tema 1 kemarin tentang ASEAN, karena masih berkaitan nih. Oke, sekarang kalian ngelihat nggak di layar teman-teman banyak kotak-kotak warna biru? Lihat, Bu. Ada ya? Nah, melihatnya dengan jelas. Yes. Nama-nama apa? Nama-nama apa isi kotak-kotak warna biru? Negara apa? ASEAN. Negara ASEAN atau negara di kawasan Asia Tenggara? Beda, ayo. Oke, negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Good job. Ya, beda ya. Kalau ASEAN adalah organisasinya. Negara yang tergabung di dalam suatu organisasi. Ya, Papua Nugini. Ya, betul. Karena ada apa? Karena ada Papua Nugini dan
Timor Leste. Timor Leste. Mereka berdua baru ada di kawasan Asia Tenggara, belum masuk ke dalam organisasinya. Junior. Ya, junior, betul. Yang paling junior. Betul sekali. Oke, nah jadi caranya ice breaking sekarang adalah nanti Bu Tiwi akan ngajuin pertanyaan. Dan teman-teman yang bisa jawab, silakan teman-teman browsing di internet cari pertanyaan. Yang jawabannya adalah kalian pilih negara mana yang ada di pertanyaan Bu Tiwi atau temennya. Contoh gini, Jakarta, contoh ya, Jakarta adalah nama ibu kota dari negara, kalian pilih di sini nih. Mana jawabannya apa? Jawabannya apa? Pintar. Gitu ya. Terus gini. Terus misalkan gini. Contoh. Satu lagi contoh misalkan. Patung Merlion terdapat di negara mana? Pilih jawabannya di sini. Singapura. Betul. Gitu. Oke? Bisa ya. Jadi temennya yang milih adalah pilih jawabannya dari negara-negara ini. Paham? Sedangkan yang membuat pertanyaan browsing di internetnya adalah ciri khas atau misalkan mata uang boleh, atau misalkan ibu kota boleh, bangunan-bangunan tertentu boleh. Gitu. Ya udah saya buka atlas aja buat buku. Paham ya? Oke, siapa yang mau coba duluan buat ngasih pertanyaan? Enggak. Tadi Bu Tiwi sudah kasih contoh tadi tuh. Ibu kota Jakarta merupakan ibu kota negara. Kalian jawab Indonesia, pintar. Saya, Bu. Siapa? Ulang. Elang atau Al? Elang angkat tangan, Al ngomong saya. Aja Al. Elang aja, Bu. Ya udah, oke. Gifari duluan, silakan. Oh saya Bu. Ya habis daripada Elang sama Al ribut kan Mas Ayu juga ngomong tadi. Al dulu, Elang juga Bu gitu ya. Udah Gifari duluan. Ayo Gifari. Pikirkan pertanyaannya, silakan cari di internet. Kolor ada di mana, Bu? Yang jawabannya ada di kotak-kotak ini ya, Mas. Oke. Manusia Tuti ada di mana, Bu? Yang benar lah pertanyaannya, yang berkaitan sama negara-negara itu. Aku di situ ya, Gipari. Ayo. Dolar. Aku tahu negara yang tidak pernah dijajah. Oke, itu apa? Negara yang tidak pernah dijajah apa? Saya, Bu. Oh, jawab bareng-bareng boleh. Ya, boleh. Irdina, good job. Irdina jawab Thailand. Good. Yuk, Dina. Jawab. Kasih pertanyaan buat teman-teman ya. Ayo, yang lain juga ya. Nanda kok belum ada? Sahara. Yang belum ada siapa aja nih? Indomie berasal dari mana? Oke. Mas susah, Din. Din. Yang belum ada siapa ya? Jadi 20 anak. 21 anak nih. Nanda nggak ada tumben. Enggak 20 kan udah Bu Tiwi. Kan Zakazaki, ada Zakazaki 2. Jadi tetap terhitung 21. Ayo. Ya, Din? Manila merupakan ibu kota. Oke, Manila merupakan ibu kota dari apa? Negara mana? Saya mau jawab, Filipina. Betul. Jawab aja langsung. Andaru langsung ngomong aja. Teman-teman langsung ngomong aja, jangan angkat tangan. Ya, ngomong bareng-bareng juga boleh kok. Jawabnya misalkan yang tahu nggak cuma Elang doang gitu. Yang lain pada tahu, jawab aja gak apa-apa. Ya, nanti tinggal Bu Tiwi pilih yang kasih pertanyaannya siapa. Kalau jawab bareng-bareng. Oke? Yuk, Elang, pertanyaan selanjutnya. Oke.
Mana tuh tadi yang aku cari? Makanan khas Thailand adalah Lah, mohon maaf, makanan khas Thailand nggak ada di kotak-kotak ini. Kita nggak bisa jawab. apa? Yang ada di kotak-kotak, jawabannya ada di Sebutkan kotak-kotak. Sebutkan nama makanannya terus tanyain dari negara mana. Betul. Sebutin nama makanannya. Yo, apa? Oh, sebutin nama makanannya. Oke. Ya, terus tebakannya dari negara mana makanan itu berasal? Bentar aku itu dulu. Ya, Ayo tolong. Aku nggak sabar pengen ngasih pertanyaan nih. Billy's rice berasal dari negara Nggak tahu udah. cari. Billy's rice tuh boleh. Billy's rice, cari di Google. Billy's rice dari negara mana? Makanan mana ya? Berarti juga baru dengar Billy's rice. Filipina. Berarti saya mau bilang deh. Filipina betul nggak tuh Elang? Oh, Iya, benar. Betul? Weh, Billy's rice. Coba buat ini tulis, nanti buat ini searching. Billy's rice, Billy's. Ah, nggak jadi. Apa namanya? D sama R-nya gede, sisa kecil. Bener kan? Bener kan dari Filipina? Ras. B apa Dili? Billy apa Dili? Aku tanya bener dari Filipina. Billy's. Oh, Billy's. Oke, good. Lah, lagi. Ayo Al, jawab. Kasih pertanyaan. Oh, saya siapin Indomie bang. dari negara mana? Makanan Indomie. Restorannya. Ya Allah. Indomie. Nggak ada pertanyaan lain yang lebih berbobot. Yang lain kayak bangunan kah apa? Iya, betul. Ah, gunung semua. Tadi apaan pertanyaannya? Udah saya cari dah. Apa Al? Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ibu kota negara apa? Pintar. Mana Kuala Lumpur, ibu kota negara? Malaysia. Yeay. Iya bunda, udah Oke, sekarang silakan yang ngasih pertanyaan adalah Kalista. Yeay. Karena Dina sama Givari udah kedengeran udah jawab. Kalista ada Kalista? Sarini. Ya nggak ada ya. Nah, ini jangan saya buka sampai itu. Oke, kalau Kalista nggak ada, boleh Aurel, ya Aurel. Cari pertanyaan di Google yang jawabannya ada di kotak-kotak ini, Rel. Apa gini? Bukan. Ya benar, Ibu. Yes. Satu kesempatan lagi ya. Habis Aurel kasih pertanyaan yang jawab satu orang lagi, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Apa pertanyaannya, Rel? Yang susah, Rel. Sampai ilmuwan juga nggak bisa jawab. Ya. Yes. Apa? Iya, apa, Rel? Cepetan, Rel. Sudah dapat, Rel? Apa pertanyaannya, Rel? Aurel, jangan lama-lama, yang gampang-gampang aja. Kayak ibu kota boleh, atau makanan boleh. Filipina adalah Filipina. Bangunan juga boleh. Di saya tuh. Ayo, Rel. Ini pakai jaket. Jadi oke. Yo, Aurel udah siap nih. Apa, Rel? Gak bisa mengangkat tangan. Bentar. Aduh. Mata uang negara juga boleh. Oke, siapin mata uang.
Wah, Yang gampang apa kan ya, Bu? Iya, nggak apa-apa juga dong. Yang gampang aja. Kan teman-teman belum terlalu yang satu susah-susah. langkah atau ini dan itu, Rel. Satu langkah ini dan itu. Bentar. Hanoi adalah Apa-apa? Nah? Apa, Rel? Hanoi adalah ibu kota negara. Oh, Hanoi adalah ibu kota negara. Vietnam. Iya, betul. Vietnam. Betul. Itu yang jawab Jaka apa Jaki? Jaka. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya udah, ayo pertanyaan dari Jaka Jaki terakhir buat teman-temannya. Cari. Oke. Buka. Ya, jangan lama-lama. Siap. Ayo. Berdua aja yang nanyain, Gi. Ya, berdua yang nanya. Sudah? Foto makanan khas berasal dari negara. Apaan, Jak? Kutu. Soto. Hah? Soto. Soto. Dari mana? Soto apa? Banyak soto. Koto. Foto apa foto atau apa foto? Koto. Oh, di chat ya? Oh, koto merupakan makanan khas dari negara mana? Yo, mana tuh? Butiu juga nggak tahu. Koto. Bentar. Koto Soto. dari negara mana koto? Alah. Apa? Makan apa? Malam musik. Apa, Nay? Nay? Foto. Apa udah dapet koto? Koto dari negara mana koto? Padang. Padang. Sunda, khas Kan, Bu. Aduh, udah pada di mute. khas Maluku. Ya ampun. Maluku. Bukan, lo ada khas Sunda. Chat Nay. Suaranya Naira kalah sama teman-teman yang lain. Apa foto? Timor Leste, betul? Iya, betul. Weh, mantap. Foto, berarti baru tahu. Itu sejenis apa makanan foto? Oke, kali. Kerbau. Daging kerbau. Kerbau, daging kerbau. Iya. Wow. Oke, nanti berarti searching ini ya, Billy's Rice sama Koto. Oke. Boleh. Unik. Berarti besok insya Allah kita lanjut lagi kalau kita bahas tentang ASEAN yang masih berhubungan sama ASEAN, kita akan main tebak-tebakan ini ya. Jadi kalian siapin aja pertanyaannya, yang udah nanya, yang udah jawab, nanti silakan jawab lagi, it's okay. Cuma yang belum nanya, Butwi utamain. Kita dapet itu, Bu, hadiah. Hadiah mulu. Hadiahnya nih udah Butwi catat nilai. Ya, oke. Buat besok Naira yang bikin pertanyaan ya, Nay. Karena tadi Naira terakhir jawab. Oke? Oh, besok lagi. Iya, insya Allah besok karena belum selesai nih materinya agak panjang. Saya mau Lanjut adalah, oke. Nah, pertanyaannya nih, sudahkah kamu baca artikel di halaman 1 tentang globalisasi? Sudah belum? Ada yang udah, ada yang belum tadi ya jawabannya ya. Terus, apa yang teman-teman nih, buat yang sudah baca, walaupun separoh, apa yang teman-teman ketahui tentang globalisasi? Ayo, apa aja? Globalisasi itu pencemaran udara. Pencemaran udara, oke, apalagi? Kayak apa tuh? Seluruh dunia lah, global. Boleh, ya oke, seluruh berkaitan sama seluruh dunia. Boleh sambil dibuka ya buku temanya yang Perubahan halaman zaman, 1. Bu. Perubahan zaman, oke, good. Apalagi? Tentang polusi udara, tentang perubahan zaman, tentang seluruh dunia, apalagi globalisasi.
Apalagi berkaitan sama apa sih globalisasi? Nih, lihat nih. Dari gambar ini udah ketahuan banget, banyak banget Teknologi. ya teknologi, betul. Apalagi terus berkaitan sama teknologi berarti budaya, terus berkaitan sama teknologi berarti ada apa? Kendaraan. Online, Bu. Online, ya, internet ya, berhubungan sama internet, jaringan seluruh dunia tidak terbatas, semua terhubung sama teknologi. Jadi satu kesatuan, gitu. Oke, nah Bu Tiwi di sini ada video tentang apa sih globalisasi itu. Semoga nggak putus-putus di kalian ya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Oh, silahkan diperhatikan videonya. Nanti kalian sebutin nemuin video, nemuin apa aja di video itu. Oke? Bisa belanja di Kedengeran luar nggak? negeri, tahu kabar Kedengar? berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya. Beneran. Ya, itu semua Ulang ya. karena teknologi. Semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Fah, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme.
Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat Rumah Belajar, kunjungi terus Rumah Belajar ya, dan follow media sosial kami. Oke, itu ya tentang globalisasi. Lang, kamu ngapain? Kamu nyimak videonya, Lang? Coba, sekarang sebutkan apa sih yang tadi kalian simak di video tersebut. Putus-putus gak videonya tadi? Sedikit. Lumayan. Wow, Globalisasi. kamu dari mana? Beres. Beberes, ngapain? Kan lagi butuh setelin video, ditonton, bukan beberes yang lain. Terus sambil dengar, Bu. Sambil dengar. Ya. Oke, yaudah, yuk sebutin apa aja yang tadi kalian tonton, apa yang kalian dengar dari video tersebut. Pengaruh negatif globalisasi itu dalam bidang ekonomi, pasar tradisional yang jualan di sana jadi pengangguran. Waduh, mantap. Pengaruh negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Apa tadi pasar tradisional kenapa? Penjual pedagang di pasar tradisional Berkurang. Berkurang. Lebih ditinggalkan ya, jadinya orang lebih milih ke pasar modern. Apalagi yang lain? Apa ya? Andaru ngobrol sama siapa? Sama makhluk lain. Ayo, apalagi yang lain? Apa sih yang teman-teman lihat dari video itu? Tadi langsung tuh pengaruh negatifnya. Apalagi selain itu banyak banget. Apa yang kalian lihat? Apa? Kenapa pesawat bareng? Apa pesawat bareng? Apa? Siapa yang ngomong? Ada ngomong. Elang ngomong. Suaranya Pertanyaan. Kenapa pesawat selalu lewat? Padahal ini udah PPKM loh. Oh, kenapa pesawat lewat dari PPKM? Tapi nggak sesuai sama konteks dulu. Sesuai sama konteks dulu, Lang. Kita lagi bahas video yang tadi. Tapi ngomongin pesawat ada yang tadi. Ayo apa? Hubungannya globalisasi sama pesawat itu apa? Teknologi. Ya, bisa bagi-bagi teknologi lah. Oke, betul. Adanya kemajuan di bidang teknologi. Terus kenapa? Bu, saya Tadi izin ke toilet ya, Bu. Iya, Givari. Terus berkaitan sama pesawat itu berarti transportasi kenapa? Transportasi makin maju. Ya, makin maju. Kenapa, Dina? Adanya kemajuan di bidang teknologi yang akhirnya akan menguasai dunia. Wede, mantap. Wah, bisa kita bikin ayam Transportasi semakin maju. Oke. Terus apa, Dina? Tadi Dina kayaknya ngomong. Enggak, Dina enggak ngomong tadi. Enggak. Oh, enggak. Oke, apa lagi? Oh, ya. Rizky, apa lagi? Rizky, Ibra, yang tadi kalian lihat dari video apa? Well, I don't know much of Migrasi. Betul. Adanya migrasi. Apa itu migrasi? Tadi Buti mau nanya, apa itu migrasi? migrasi itu adalah berpindah tempat dari tempat A ke tempat B atau enggak ke tempat C. Betul, perpindahan penduduk ya. Migrasi itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, dengan adanya migrasi ini, tadi Bu Tiwi denger deh ada yang ngomongin budaya. Siapa yang ngomong budaya ya? Iya tadi kedengar ngomong budaya. Apa waktu awal-awal ya? Naira yang ngomong budaya ya, Nay?
Naira? Tadi Naira ngomong budaya waktu awal-awal ya? Cina masuk Bu, jualan di pasar. Oke, nah dari adanya migrasi atau perpindahan penduduk nih, misalkan perpindahan penduduk ini maksudnya gimana sih Bu migrasi? Misalkan Fardan sekarang lagi di Malang, kan awalnya Fardan di Jakarta kan, nah Fardan berpindah sementara ke Malang, gitu. Itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalkan Fardan ikut tugas ke Malang selama 2 minggu, nah Fardan tuh mengalami migrasi tuh ke Malang selama 2 minggu, kayak gitu. Ya, terus kemarin misalkan Rizky ke Jogja itu perpindahan, tapi sementara. Ya, kalau misalkan dia bertahun-tahun atau pindahnya lama, nah itu namanya udah pindah tempat, gitu. Nah, biasanya dari migrasi ini ada yang namanya faktor budaya. Fardan dari Jakarta pindah ke Malang, berarti bawa budaya Jakarta ke Malang. Contoh misalkan, suatu hari nanti Sachi akan kuliah di Singapura atau kuliah di Malaysia. Nah, Sachi akan tukeran budaya tuh sama teman-teman yang ada di Singapura atau di Malaysia. Dari Indonesia bertukar budaya ke Singapura atau ke Malaysia. Gitu. Ya, terus misalkan siapa lagi yang mau kuliah di luar negeri? Ini aja ya, contoh ya. Ranu mau kuliah di Mesir nanti, Masya Allah, ketemu sama bisa melihat patung Fir'aun dan Sphinx ya di Mesir. Nah, nanti misalkan Ranu akan kuliah ke Mesir suatu hari nanti. Nah, Ranu akan membawa budaya Indonesia ke Mesir. Ketika Ranu pulang, kan biasanya ngomongnya langsung beda tuh ya. Ngomongnya langsung seringnya bahasa Arab, terus gaya berpakaiannya beda. Nah, itu adalah budaya yang masuk karena globalisasi. Ya, dan lain-lain. Oke, biar nggak lama. Lanjut, kita akan masuk ke sini nih. Jadi, globalisasi itu apa sih? Ya, jadi globalisasi itu apa? Nah, yang pertama adalah bebas berinteraksi tanpa keterbatasan ruang waktu. Una lagi di Jakarta, mau telepon atau misalkan kangen sama saudara di mana kampungnya Una, Nak? Di Monaco. Mana kampungnya Una, Nak? Jawa Timur mana, Nak? Cepu, Bu. Cepu, ya. Misalkan Una kangen sama saudaranya Una di Cepu, maka Una sekarang bisa telepon saudara Una di Cepu, bisa tatap muka langsung melalui video call, tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Kita nggak mikirin kita mau kita harus pergi dulu ke Cepu gitu kan, jauh naik kendaraan, misalkan naik pesawat paling lama 2 jam, naik mobil bisa 16 jam. Itu kan keterbatasan ya, ada batasan ruang kita. Tapi kalau yang namanya pakai ada globalisasi, dengan ada teknologi, ada internet, itu tuh udah nggak ada batasan itu, semua bisa dijalani. Kalau kita merusak keterbatasan ruang dan waktu, itu jadi, Bu. Maksudnya merusak keterbatasan ruang waktu itu kayak mana contohnya? Lupa. Tiba-tiba orang kena virus dan ngancurin semua HP. Oke. Virus itu juga termasuk globalisasi. Apa? Kok bisa, Bu? Kenapa? Virus kan ada banyak di Indonesia dan mereka pergi ke seluruh global. Coba gimana caranya dia pergi virusnya, coba dijelasin lewat saudara atau lewat orang. Nah, ya. Jadi kan misalkan nih kita ngomongin virus yang udah viral selama 1,5 tahun ini. Awalnya kan adanya di Cina.
Terus orang-orang Cina itu nggak tahu dirinya misalkan sakit atau kena virus yang membahayakan. Mereka pergilah ke berbagai penjuru negara. Itu dengan globalisasi ya, dengan adanya kemudahan transportasi tadi. Pergi, terus akhirnya ketemu sama temennya, saling berinteraksi, muncullah di situ penularan. Nah, itu adalah efek dari adanya globalisasi. Nah, perubahannya cepat. Tadi ya, Adaru bilang perubahan zaman, Bu. Ya, perubahannya cepat dari waktu ke waktu. Sama kayak virus ini. Cepet banget tularnya, infeksinya cepet banget. Sama, persis banget tuh, globalisasi banget itu virus. Terus yang ketiga adalah sangat berpengaruh pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, semuanya saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita ngerusak waktu bukan ruang gimana? Kalau kita, caranya gimana kita ngerusak waktu? Jam kita hancurin. Bukan waktu itu. Apa? Kayaknya gunain mesin teleportasi terus ke masa lalu mengacak-acik itu namanya mengubah masa lalu lah. Oh iya. Ya sama aja bukan? Ya, sama. Mengubah masa lalu, ibaratnya kalau kita pakai mesin teleportasi yang tadi Ilang bilang gitu ya, atau kalau Doraemon nih, kalau teman-teman nonton Doraemon Stand By Me 2 yang kemarin tuh, kalau tahun lalu teman-teman nonton Stand By Me 2 gitu ya, atau nonton Doraemon deh. Doraemon itu kan sering banget kan balik ke masa lalu atau dia pergi ke masa depan. Stand By Me 2 nggak boleh Doraemon tahu. Kenapa? Di Stand By Me 2 Doraemon kagak ada. Belum ada, Bu. Baru yang satu. Ada Stand By Me 2 ada. Orang Butiwi nonton tahun lalu Stand By Me 2. Iya kan tahun lalu belum ada. Baru yang pertama. Ya pokoknya itulah. Yang pertama mah ada, Bu. Iya pokoknya Stand By Me 2 itu ya, atau Doraemon deh, Doraemon. Kan dia balik tuh ke masa lalu. Nah, si bukan Doraemon. Nobita ini kangen banget sama neneknya. Di cerita yang kemarin ya, yang Buti ditonton. Nobita ini kangen banget sama neneknya. Dia ketemu sama neneknya waktu dia masih kecil, masih kesekitaran umur-umur setahun, 2 tahun gitu lah, atau paling gede TK. Nah, Nobita yang gede kangen sama neneknya. Akhirnya dia bilang sama Doraemon, aku pernah punya janji sama nenek belum ditepatin. Aku mau balik dulu ke masa lalu. Akhirnya balik kan. Tapi di situ, iya, pengen minta nasihat ya, pokoknya itulah. Terus di situ Nobita sama Nobita akibat keteledorannya Nobita dia merusak waktu sampai akhirnya dia kalau nggak salah dia susah untuk balik ke masa sekarangnya nih, karena di masa sekarangnya kan dia padahal dia udah mau nikah gitu ya, sampai dicariin kan sama si Suka. Terus ya udah akhirnya ditolongin sama Doraemon, dia bisa balik lagi. Nah itu salah satu contoh dia merusak waktu tuh. Jadi bisa aja sebenarnya merusak waktu, tapi cuma di kartun. Ya lah, kalau sekarang di era modern ini sepertinya mesin waktunya Doraemon itu belum ada gitu. Orang belum sampai kepikiran buat itu. Doraemonnya belum ditransfer ke abad 21 ini. Iya, kan kita belum masuk ke abad 22, makanya Doraemonnya belum muncul. Emang nih ya, Doraemon ada di 2022? Yang 2022 itu tahun, bukan abad. Abad 2022, abad 22 mah nanti, berarti 2200. 2100 ya. Apa? Abad 21 abad 2021 baru 2000. Iya, sekarang kan 2021 kan, berarti nanti 100 tahun kemudian kan 2100 ya. Kan satu abad 100 tahun. Wah, kelamaan nih, aku udah keburu meninggal. Iya, betul. Masalahnya abad 22 itu ada atau enggak? Udah keburu kiamat, jangan-jangan sebelum abad 22 ada. Makanya karena udah belum tahu abad 22 atau ada atau enggak, makanya kalian cepet-cepet lah imsak, bye-bye. Biar umur panjang, biar sampai 100 abad tuh. Ya Allah, udah jadi omongannya kemana-mana dari globalisasi. Lanjut.
Nah, coba. Teman-teman, Antartika kan meleleh ya. Katanya cadangan airnya menurun. Emang udah. air laut bisa Nanti dulu lah bahas yang lain-lainnya ya, sebentar ya. Kita lagi bahas globalisasi. Nah, sekarang dari pengertian globalisasi yang 3 ini nih, bebas berinteraksi, perubahannya cepat, berpengaruh sama teknologi. Sekarang coba teman-teman sebutin apa aja sih contoh globalisasi di dalam hidup kita ini, apa aja? Yuk, kita tulis lagi. HP semakin canggih. Ya betul, handphone, HP semakin canggih. Ya Allah. Canggih Lagi, apa sih? iya canggih. Kan sekarang kan awalnya 4G ya, sekarang tuh udah 5G. Internet sudah semakin cepat. 4G. Ya, internet sudah semakin cepat. Apa robot? Kenapa Ji? Robot Ji? yang bilang, Robot yang elang. di bumi, Bu. Kenapa robot? robot semakin menguasai dunia. Oke, bisa robot menguasai dunia. Contohnya apa robot menguasai dunia? Terminator, Bu. Terminator mah baru di film deh, belum ada yang bisa akhirnya kayak robot tuh membajak tuh belum deh. Bisa ngedance, bisa apa lagi tuh? Oh, oke. Berarti bukan robot bisa menguasai dunia, tapi robot apa namanya? Robot berfungsi seperti manusia. Contohnya apa? Bisa ngedance. Terus apa lagi? Bisa perbaikin alat-alat. Bisa kalau alat-alat. Bisa masak, bisa. Di pabrik itu rata-rata perakitan mobil segala macam itu robot yang segala yang apa namanya yang mengoperasikan. Bisa robot juga bisa masak dan lain-lain. Apalagi contohnya globalisasi. Fardan, Budi belum dengar suaranya, A. Ayolah contoh globalisasi di lingkungan kita, A. Apa ya? Keju bergerak, joget-joget. Keju bergerak. Keju tuh lebih baik dimakan. Pada suruh ngedance. Yang lain bantuin Fardan. Apa contohnya globalisasi dalam hidup kita? Sesuatu yang cepat, gitu, perubahannya cepat, terus berpengaruh ada teknologinya juga. Apa? Makin besar dan makin tinggi. Kenapa? Ya semakin berkembang, bukan dulu kan cuma tabung, sekarang ada yang yang itulah, Bu. TV semakin berkembang. Dulu TV tabung. Ya TV tabung doang kan dulu. TV tabung tuh kayak mana ya? TV tabung. Yang mana TV tabung itu, Bu, yang belakangnya gede gitu, Bu. Oh, yang belakangnya gede. Oh iya. Oh iya. Bu Timi juga punya dulu pakai TV tabung. Oke, TV semakin berkembang. Jadi ini ya, jadi flat ya. Yang tadinya TV tabung jadi TV flat. Berarti sebelum TV ada tahu? Ayo, sebelum TV kita pakai apa untuk nonton? Pakai apa? Biasanya ada, sekarang mungkin masih ada di desa-desa. Desa canggih. Apa? Bukan radio itu kan mendengar. Bukan. Dia nonton juga. Fungsinya seperti TV. Nontonin radio dia juga. Tidak bisa nontonin. Apa? Yang kayak di kayak di Upin. Iya betul, kayak di Upin. Apa itu namanya? Layar tancap. Iya betul, layar tancap ya. Jadi dulu sebelum TV yang flat sekarang itu tuh layar tancap dulu. Akhirnya ada TV tabung. Terus TV-nya semakin tipis ya, semakin tipis, semakin mungkin nggak kelihatan nanti lama-lama. Kita jangan-jangan bisa nonton
nanti lama-lama kita bisa nonton dengan hanya menyentuh tembok doang, kita bisa nonton, bisa jadi. Enggak, Bu. HP Ranu katanya, Bu. Nanti. Kalau kita belum kiamat. Kenapa Ranu? Kenapa Ranu mau ngomong apa? Tadi Ranu ngomong. Yuk, apa lagi Ranu? Coba sebutin contoh globalisasi di lingkungan kita sendiri. Banyak ya penggunaan plastik. Pengguna plastik, kenapa pengguna plastik? Oh my goodness, banyak Dalam banget. udara. Apa? Kenapa plastik? Saya mau. Penggunaan plastik kenapa? Bentar, lu saya pengen minum dulu ya. Ya, penggunaan plastik semakin jarang ya. Sekarang bergantinya sama apa? Kalau teman-teman ke Alfa, teman-teman belanja. Ya, betul. Pakai kantong belanja. Dari bahannya dari belacu biasanya. Kantong belanja. Ya, jadinya kantong belanja ya. Itu tuh goodie bag tuh. Nih, misalkan kayak mana nih goodie bag? Nih lah nih goodie bag kayak gini nih. Nih, ini kan kayak awalnya dari kain belacu. Ini belacu. Tahu, Gitu. tahu. Apa lagi? Yuk. Banyak banget loh. Di rumah kita banyak banget itu. Contoh ya, mesin cuci, AC, kompor listrik, oven, dan lain-lain, semuanya adalah bukti adanya globalisasi. Apalagi ATM. Ya, setiap teman-teman misalkan mau bayar nih, dulu bayarnya kan pakai uang cash. Sekarang udah moneyless. Ada udah moneyless atau less money ya? Apa? Less money. Ya, sekarang penggunaan uang kertas itu sudah nggak terlalu banyak teman-teman, apalagi sejak corona ini. Jadi orang apa-apa bayarnya secara online, ya. ATM bukti globalisasi. Globalisasi dulu orang kalau mau ngirim uang nggak pakai ATM ya. Transfernya pakai yang namanya apa di kantor pos ya, cek giro ya, cek giro dulu namanya cek giro teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu, ayah bunda teman-teman mungkin dulu tahu ya cek giro itu apa. Tanya deh, Bun, emang dulu nggak ada ATM ya, gitu. Terus dulu bunda ngirim uangnya pakai apa? Misalkan nih Bunda siapa yang mau tahu? Misalkan Bunda Naira, orang tua Bunda Naira di Tegal misalkan. Terus Bunda Naira kuliahnya di Jakarta. Nah, gimana tuh cara ngirim uangnya? Nah, itu tuh pakai wesel, pakai cek giro, itu tuh kayak gitu. Dulu ya, zaman dulu belum ada ATM atau wesel. Terus sekarang jadi less money. Bener nggak ya less money bahasanya? Betul nggak sih? Less money bukannya kurang duit ya. Pokoknya penggunaan uang semakin sedikit. Penggunaan uang cash semakin sedikit. Berganti dengan pembayaran secara online, ya. Jadi kalau misalnya ke Alfamart, saya nggak bawa uang cash, pakai GoPay bisa nggak? Oh bisa, tentu saja. Kan kemarin kita sudah nonton ya tentang iklan GoPay sama Alfamart yang bapaknya rambutnya panjang gitu ya. Tuh dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dia merupakan contoh dari adanya globalisasi.
Besok hari Jumat, insya Allah setelah Al-Masurot, kita akan lanjut tentang dampak negatif sama positifnya apa aja. Sampai dengan hubungannya globalisasi apa sih dengan ASEAN. Kita akan lanjut bahas besok ya. Karena sekarang sudah jam 11.42, waktunya sudah habis. Jadi kita bahas sampai contoh-contoh globalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini teman-teman, adakah pertanyaan? Betul siapa yang bilang? Apa? Betul mau tahu kenapa saya pakai ini? Kenapa? Potong rambut kamu. Oh, potong rambut. Yeah. Bagus lah. Bagus Tapi kok. nggak dipotong rambutnya. Oh, lah nggak mau dipotong rambutnya. Tapi udah panjang juga sih. Iya, rapi. Rapi lah. Givari juga nggak apa-apa, nggak malu. Ya kan, Givari? Emang iya ya? Iya, Kamu kan maksudnya bukan Givari dipotong rambutnya kemarin, tapi kan kemarin beberapa waktu lalu Mas Ai pernah cukur rambut kan. Terus kan rambutnya Givari Oh, iya, bottom, ibaratnya tuh bottom lah. Namanya dulu botak tubuh gitu, jadi ada rambutnya kecil-kecil. Zaman sekarang mungkin kalian nggak tahu bottom itu apa ya. Gitulah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, Di tidak. chat apa nih di chat? Pos masih dipakai nggak, Bu? Yang ngirim pos gitu, Bu. Oh iya, pos. Oke. Oh, Bu Tiwi, sebentar Andar. Bu Tiwi, Arsya bilang sinyalnya nggak bisa masuk buat Zoom. Oke. Oke, pos. Yes. Zaman dulu kita tukeran surat, ya, misalkan berkirim surat pakai pos. Zaman sekarang, jangankan pos. Sekarang pos tuh cuma buat kirim barang doang biasa. Apa namanya? aja nggak ada. Buat perangko. iya, perangko, betul perangko ya. Perangko itu udah sedikit banget, udah ibaratnya udah bisa masuk museum tuh perangko. Ada ya, Di museum Mazda perangko tuh ada ya di Taman Iya. Mini ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat koleksi-koleksi perangko, surat-surat zaman dulu, itu teman-teman silakan ke Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah. Tahun 2045 perangko tinggal cerita, tinggal sejarah. Udah bendanya udah nggak ada. Teman-teman tapi pernah lihat nggak perangko? Pernah, Bu. Pernah. Itu Al pernah. Oh, diupin-ipin. Ya, perangko udah nggak ada, surat menyurat sudah pakai email semuanya. Mau komunikasi. Orang desa nenek-nenek umur 90. Iya. Kirim viral. Komunikasi pakai WhatsApp, pakai segala macam, pakai DM Instagram, udah lebih canggih banget. Jadi surat menyurat via SMS pun udah lama ditinggalkan teman-teman. Orang sekarang kan orang-orang pada banyaknya pakai WA, nggak pakai SMS. Ya, jadi semakin lama zaman kita semakin berubah. Semakin lama kita semakin kalau misalkan kita begini-begini aja, kita semakin tertinggal teman-teman. Ingat nggak surat Ar-Ra'd ayat 13 yang waktu kemarin sempat Bu Tiwi kasih tahu tuh artinya. Pertanyaannya apa ayah? Bentar dulu, tentang ranking 1 nanti dulu. Surat Ar-Ra'd ayat 13 itu artinya kurang lebih barang siapa yang tidak mengubah dirinya sendiri, dia tuh nggak akan bisa ngubah hidupnya. Gitu. Apa sih barang apa? Ar-Ra'd ayat 13 Qurannya Bu Tiwi ada di sana. Juga waktu di pelajaran tematik bawahnya selalu ada kayak gini. Jika lelah untuk menjadi pintar, maka rasakanlah derita menjadi bodoh. Nah, pinter Al, betul banget. Bu Tiwi sering banget kan ngasih quote itu katanya Imam Syafi'i, kalau nggak mau belajar, nggak mau lelah belajar, kita tuh bisa bakalan jadi Amja pintar, Syafi'i. Ya, jadi ayo dicicil, mantap. Dicicil guys, dicicil tugas-tugas yang belum, rajin baca bukunya, rajin browsing via internet. Bagus, baca buku terus bagus, tinggal dipahamin.
Nggak apa-apa, baca komik pun juga nggak apa-apa. Tinggal pahami, oh ternyata maknanya komik ini begini ya. Oh aku harus praktek aku baca katanya disuruh ikhlas, aku belajar ikhlas gitu. Katanya disuruh sabar sama komik menjadi baik, aku belajar sabar itu dipraktekin. Kalau di Death Note Bu, anime Death Note, wih. Di Death Note bisa buat belajar. Apa hikmahnya dari baca Death Note? Bisa, tergantung. Bisa. Apa hikmahnya dari baca Death Note? Oh, mantap. Apa? Mantap. Ingat mati, Bu. Ingat mati yang pertama. Yang kedua, nggak boleh sembarangan nulis nama orang supaya masuk di buku kematian. Kan kita bisa ngasih kesempatan buat orang itu berubah. Minute Death Note beneran ada? Nggak ada, Death Note nggak ada lah. Kalau Death Note ada, nanti malaikat Israel nggak punya pekerjaan, nganggur. Terus kenapa Putri tadi bilang tulis nama orang yang terus jadi mati ini deh? Iya maksudnya Bu. Iya, Shinigami-nya banyak ya. Shinigami itu bukan gabungan. Kayak tugasnya malaikat Israel, Shinigami. Oke ya. Menarik banget teman-teman bahasannya, dari globalisasi kita bahas kemana-mana, dari kartun sampai tadi es di Antartika ya, walaupun belum terjawab pertanyaannya kenapa es Antartika mencair, berarti debit air di dunia itu menurun gitu. Nanti insya Allah akan kita lanjutin lagi tentang materinya. Nanti Dewan Perwakilan Semesta nyumbang barang-barang ke bumi, mantap. Ya, nanti materi ini besok Bu Tiwi akan upload di Google Classroom. Silakan teman-teman dilihat materinya, karena belum selesai ya, materi kita belum selesai, masih sekarang slide 11, terakhir slide 22, berarti masih ada kurang lebih 10 slide lagi yang kita pelajari. Besok kita akan main ini lagi. Kita akan main ice breaking-nya ini lagi tentang tanya jawab pertanyaan. Silakan disiapin pertanyaannya. Berarti besok orang pertama Naira yang nanya ya ke teman-teman. Masuknya on time ya, Nay. Masuknya on time ya, Nay. Buat besok. Itu aja dari Bu Tiwi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini pertemuannya dulu dengan let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.